mungkin ya. Jadi karena teman-teman sini Jawa Barat, makanya yang dipanggil saya. Biar sama-sama Jawa Barat, gitu kan? Ya, saya seorang siswa di Universitas Flinders, sedang ngambil master untuk social work. Terima kasih. Dan saya seorang tunanetra seperti yang dilihat oleh Bapak Ibu semua. Jadi waktu kecil itu saya mengalami apa yang disebut dengan low vision. Masih low vision waktu kecil. Jadi low vision itu bisa melihat tapi tidak terlalu jelas. Wow, udah banyak yang tahu ya. Nah, berarti dulu saya waktu kecil saya low vision dan low income. Makanya sekolah juga susah. Tapi sekarang udah dapat scholarship, jadinya low profile. Harus low profile kalau enggak. Bicara tentang pendidikan, mungkin Bapak Ibu udah banyak yang menyadari bahwa sebenarnya anak-anak di Indonesia masih banyak banget yang belum dapat pendidikan. Betul ya Bu ya? Pak ya? Termasuknya adalah anak-anak penyandang disabilitas. Bayangin, cuma 5% dari adik-adik saya yang bisa sekolah di SD, SMP, dan hanya sedikit sekali yang bisa sampai SMA, lebih sedikit lagi yang bisa sampai kuliah. Dan sampai saat ini baru ada 3 orang tunanetra yang bisa menjadi PhD. Betul. Baru 3 orang. Di Australia saya udah ketemu banyak, di Amerika udah ketemu banyak, di Indonesia baru 3 orang tunanetra yang PhD. Kenapa bisa sampai seperti itu? Karena memang kesulitannya banyak. Yang pertama Pak, aksesibilitas. Ya kan? Kita tuh penyandang disabilitas paling susah kalau mau nyampe sekolah. Benar nggak? Iya. Pamit nih sama ibu sama bapak, misalnya anak pakai kursi roda gitu ya. Ma, berangkat kuliah lagi. Berangkat sekolah ya Ma ya? Iya. Cium tangan. Pergi. Nggak lama. Ting tong. Assalamualaikum. Lah Tom balik lagi. Trotoarnya dipakai dagang. Nggak bisa sekolah. Ya. Akhirnya, udah, Ma anterin. Dianterin sama mamanya nih, sama bapaknya. Sampai sekolah, dilepas. No, masuk kelas sana. Di dalam kelas gurunya lagi ngajar kan, biasa. Ini Ibu Budi, dari dulu ini Budi dulu ya. Ini Ibu Budi. Anaknya masuk, pakai kursi roda. Assalamualaikum Bu Guru. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Amit-amit deh. Pengalaman tuh kayaknya. Amit-amit gitu. Yang ada bingung. Mau diapain ya anak? Ya Allah. Doain saya bisa sertifikasi cepat ya Dek ya. Doain saya bisa jadi kepala sekolah cepat ya Dek ya. Ibu, saya sini bukan minta-minta Bu, saya mau minta ilmu. Saya siswa di sini. Oh, ternyata kamu siswa di sini, kok bisa? Iya Bu, saya kan buta bukan bego. Itu yang pertama, artinya? Kenapa? Masih banyak masyarakat yang berpikir bahwa penyandang disabilitas nggak bisa sekolah, nggak bisa pendidikan, nggak bisa dapat pendidikan, susah dan lain sebagainya. Itu masih dialami oleh penyandang disabilitas di Indonesia. Nah, masalah yang kedua adalah guru-guru sendiri rata-rata kalau masih ngajarnya masih standar, monoton, ya kan? Dulu waktu saya kecil saya diajarin umur bumi adalah 360 juta tahun. Kemarin keponakan saya sekolah ditanya umur bumi berapa? 360 juta tahun juga. Nggak nambah-nambah. Dari saya SD sampai dia SD. Terus saya nggak tahu kalau misalnya anak saya kuliah, anak saya sekolah, umur bumi masih berapa? 360 juta tahun juga, gitu kan? Dan banyak juga dari teknik-teknik ngajar, guru, yang sampai sekarang tuh masih banyak belum berkembang. Banyak, cara-cara ngajar guru yang kalau di kelas bisa membuat anak seperti pintar, kesannya pintar, ya, tapi kenyataannya enggak. Wah, diajarin akar pangkat tua ditambah akar gantung tambah akar gingseng sama dengan akar-akaran segala macam. Oh, bisa kertas cepat. Gitu kan. Tapi begitu ditanya di kantin, Pak ini berapa? 6.000.
Beli satu Pak, ini duitnya 10.000. Ada 1.000 nggak dek? Nanti saya kembaliin 5.000. Pak itu kan udah 10.000 saya kasih, masa Bapak minta 1.000 lagi? Ya nggak? Implementasi di kelasnya kadang-kadang, implementasi di lapangannya masih susah banget, ya. Dan kadang-kadang yang paling sedihnya, nanti saya ceritain lebih lengkap lagi. Tapi yang paling sedihnya, banyak teman-teman penyandang disabilitas, adik-adik saya penyandang disabilitas, masuk sekolah, ditolak di sekolah umum. Kamu masuk SLB aja katanya, ya kan? Nggak usah masuk sekolah umum. Tapi begitu punya prestasi, ini anak saya nih, produk saya, dibilang produk lagi. Lo kira gue Mas Pion? Emang gue bikinan plastik gitu kan? Padahal ya, kalau kita melihat hasil-hasil pendidikan yang terjadi sekarang ini, banyak orang yang katanya bukan penyandang disabilitas, tidak cacat dan lain sebagainya, tapi ternyata begitu kuliah tinggi segala macam, begitu udah kelar korupsi, begitu udah kerja ngambil uang rakyat, ya kan? Begitu udah bikin organisasi, gontok-gontokan, berantem-beranteman, ya. Di media bikin black campaign. Ini salah satu yang sering terjadi kayak gitu. Padahal kalau penyandang disabilitas bikin organisasi paling kalem, percaya nggak? Organisasi penyandang disabilitas nggak pernah ribut. Kenapa? Tunanetra itu kayak saya ya, nggak bisa ngeliat. Kalau bikin organisasi kalem, tidak ada yang pernah saling memata-matai. Enggak, ngeliatnya susah gimana mau mata-matain. Yang kedua, organisasi tunarungu. Nggak bisa dengar kan? Nggak pernah ada bisikan setan. Aman. Yang ketiga, organisasi tunagrahita. Intellectual disability. Ya kan? Nggak pernah punya pikiran kotor. Enggak. Boro-boro mau mikir korupsi. Nggak ada. Yang terakhir, organisasi tunadaksa. Tunadaksa itu ada yang tangannya diamputasi, ada yang kakinya nggak ada yang polio dan sebagainya. Ini yang paling anteng. Tidak ada yang saling sikut dan tidak ada yang saling jegal. Terima kasih, saya Jaka Alamat. Oke.